warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Eka Hutami. Nomor induk mahasiswa 207122577. Mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Ki Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan. Kepada Bapak Ibu penguji praktik pembelajaran pada UKIN, mohon saran, masukan, dan kritikan. Pada pembelajaran kali ini saya mengambil tema pernikahan dalam Islam yang diajarkan pada siswa kelas 12 semester Gasal pada pertemuan ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mbak Rifah dipimpin berdoa. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Ayat 20 dan 21. Nanti salah satu membaca artinya. Ayo diawali dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul alim. Coba Mbak Lala baca artinya yang keras. Yang lain mendengarkan biar yang kita baca barusan itu apa artinya, kita bisa melaksanakan apa yang menjadi pesan dalam ayat tersebut. Silakan. Ayat 20 artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Arti ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ya, terima kasih. Jadi ayat itu nanti ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Apa kabar hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, terus lebih baik. Allahu Akbar. Kita jalil sebentar. SMK Muhammadiyah 1 lagi. Mutu dalam prestasi, mulia dalam pragati. Yes. Sekarang biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu, ya. Nanti bisa diikuti. Tepuk semangat. Semangat bareng-bareng ya, biar nggak ngantuk. Ini kan proyek apa?
pembelajaran kita lama jadinya semuanya yang ngantuk jadi nggak ngantuk, yang sudah semangat tambah semangat, tiap hari harus semangat ya. Oke, mulai ya. Tepuk semangat. 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 Terima kasih. Jadi harus selalu mengawali hari dengan semangat ya. Semuanya sehat kan hari ini? Alhamdulillah. Semuanya harus selalu bersyukur kepada Allah karena hari ini semuanya diberikan kesehatan untuk bisa berangkat ke sekolah. Sekarang saya angkat dulu. Anak Noviana, nah, Desti, Devi, Elsa, Buria, Miftah, Naila, Nia, Sekar, Sania. Sania kemana? Sakit ya. Kita doakan semoga cepat sembuh. Eka, Tika, Maisa, Aina, Busma ya. Oke. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pernikahan ya. Di semester ini capaian pembelajarannya adalah tentang materi pernikahan dalam Islam. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa itu definisi atau pengertian pernikahan, ya kan? Kemudian yang kedua dasar hukum pernikahan, kemudian belajar tentang rukun, ya rukun pernikahan. Rukun pernikahan yang memang kita pelajari, ya ada 5. Kemudian setelah itu belajar tentang wajib dan sunnah dalam pernikahan. Nah, dari materi yang kemarin kita pelajari, hari ini kita akan mempelajari masih dalam materi pernikahan dalam Islam. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah mengidentifikasi ya perubahan hukum dalam pernikahan, begitu. Kalau kan kita belajar tentang dasar hukum pernikahannya, kalau sekarang perubahan dalam hukum pernikahannya. Kemudian menganalisis rukun, wajib dan sunnahnya. Nanti itu akan masuk ke dalam pembelajaran pada saat diskusi. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Nah, ini yang akan menjadi titik poin dari pembahasan kita pada kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga apa saja. Nah, selanjutnya nanti asesmen penilaian yang akan kita ambil pada pagi hari ini adalah yang pertama penilaian asesmen awal. Nanti berkaitan dengan ada pertanyaan pemantik yang akan saya tanyakan kepada kalian. Kemudian asesmen formatif ini meliputi penilaian proses dari mulai ketika saya datang ke sini saya sudah menilai. Ya, kamu sudah siap belum untuk tadarus, kamu bawa HP sebagai media yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran yang bisa kita gunakan secara praktis untuk tadarus tadi, kamu bawa apa tidak gitu. Sudah siap atau tidak punya aplikasi Al-Quran apa tidak, itu masuk sudah saya nilai dalam penilaian proses. Kemudian sikap ketika berdoa ya, selalu doa kan menekankan sih ketika mulai pelajaran atau mengakhiri pelajaran, sikap berdoa harus sesuai dengan adab-adab dalam berdoa. Kalau belum siap untuk berdoa, sebaiknya ketua kelas ya, Mbak Mita, jangan disiapkan. Nunggu yang lain sudah siap semua berdoa, layak untuk berdoa baru disiapkan. Demikian pula ketika pulang sekolah juga sama, jangan berdoa di samping macam-macam. Ada yang masih nulis, ada yang kalau lagi nggak PR, ada yang kemudian masih kuliah dan namanya jangan. Karena kita berdoa itu sejatinya adalah minta sama Allah kan. Jangan sampai kalau minta sama Allah, tapi harus dilakukan secara totalitas agar apa? Agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian nanti dalam asesmen sumatif ada latihan soal ya, saya nanti melalui
soal-soal pada asesmen sumatif itu, dan nanti ada 5 soal, nanti kamu akan menjawab di sini. Ya, ini nanti akan saya bagi di grup kelas. Paham di sini? Paham ya? Nah, kemudian ada nilai-nilai P5 dan PPRA. P5 itu proyek penguatan profil belajar Pancasila, yang nanti nilai ini yang diharapkan pada pembelajaran kita hari ini ada: 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, gotong royong. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat adalah kreatif. Itu karena nanti di dalam pembelajaran kita ada nilai-nilai yang harus kalian miliki pada nilai P5. Kemudian dalam profil pelajar rahmatan lil alamin ada ta'adub atau keteladanan, kemudian lurus dan tegas, kemudian keseraan serta musyawarah. Nanti ada sesi diskusi begitu ya. Maka nilai-nilai ini nilai-nilai ini diharapkan bisa kalian dapatkan pada saat pembelajaran materi tentang kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian untuk produk pembelajaran kita hari ini nanti ada diskusi kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan mendiskusikan persoalan tentang problem solving dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian ada hasil presentasi yang dibuat pada PPT atau menggunakan aplikasi Canva, bisa digunakan melalui HP ya nanti. Kemudian yang terakhir nanti ada presentasi. Nah, sampai sini? Oke. Sebelum kita mulai, saya mau tanya terlebih dahulu. Ini pertanyaan yang akan membuat kalian berpikir nanti saya ke depannya mau seperti apa ya ketika saya rumah tangga begitu. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang bertugas untuk mencari nafkah? Siapa? Siapa yang bertugas untuk mencari nafkah dalam kehidupan rumah tangga? Siapa? Siapa? Suami. Istri boleh? Boleh? Boleh. Tapi kalau suaminya tidak mengizinkan, bagaimana? Tidak boleh. Tidak boleh. Istri bolehkah berkarir atau bekerja ketika mereka rumah tangga? Boleh. Boleh ya? Kamu besok ketika menikah mau bekerja atau mau di rumah saja mengurus suami dan anak? Mau bekerja, kemudian mau berkarir, juga mengurus anak dalam rumah tangga ya? Oke, ini kita simpan dulu pertanyaannya, jawabannya kita simpan dulu, kemudian kita saksikan video berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kewajiban-kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Mari kita simak apa saja kewajiban pada keduanya, yaitu suami dan istri. Di antaranya adalah: 1. Suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya yang telah diupayakan secara maksimal. 2. Bergaul dengan istri secara ma'ruf. 3. Membimbing dan mendidik keluarganya dengan bekal ilmu agama. Adapun kewajiban istri, yang pertama, hormat dan taat serta patuh kepada suami. 2. Menjaga kehormatan diri dan harta benda suami. 3.
bersama-sama dengan suami mendidik dan merawat anaknya hingga mereka besar nanti. Pada pembahasan tadi ada video yang menayangkan tentang kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Yang pertama kita bahas dulu tentang kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga. Satu, apa tadi? Memberikan nafkah ya kepada istri dan anak-anaknya. Apa saja nafkah yang dimaksud? Satu, pakaian. Kemudian yang kedua, makanan. Yang ketiga adalah tempat tinggal. Yang itu sudah diusahakan secara maksimal. Artinya suami sudah berusaha. Ya, sudah berusaha dengan sebaik mungkin bahwa apa? Bahwa sebagai seorang suami yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, suami bertanggung jawab atas kehidupan pada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Anaknya, istrinya diberikan hak-haknya untuk mendapatkan tempat tinggal, makanan maupun pakaian. Dan itu yang dimaksud adalah sudah diusahakan secara maksimal, yaitu sesuai dengan kemampuan suaminya. Misalnya ada yang belum bisa memberikan rumah secara permanen, baru bisa kontrak, ya tidak apa-apa. Karena memang proses kehidupan itu kan tidak sama ya semua manusia. Bisa memberikan pakaian misalnya hanya 3 bulan sekali, atau ada yang mungkin memberikan pakaian 6 bulan sekali, tidak apa-apa. Tapi yang penting kewajiban itu juga dilaksanakan oleh suami. Kalau memberikan makan setiap hari ya, karena apa? Karena itu kebutuhan pokok utamanya, yaitu apa? Makan. Maka itu adalah tanggung jawab suami. Maka suami wajib bekerja untuk apa? Mendapatkan penghasilan atau nafkah untuk diberikan kepada anggota keluarganya. Itu kewajiban yang pertama. Kemudian kewajiban yang kedua adalah bergaul dengan istri secara ma'ruf. Ma'ruf itu artinya baik. Lah, bagaimana caranya? Satu, misalnya bagaimana bertutur kata yang baik terhadap anggota keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kemudian menasehati ketika misalnya anggota keluarganya salah, misalnya seperti itu. Kemudian menyayangi istri dan anak-anaknya secara baik. Itu termasuk apa? Cara bergaul yang ma'ruf yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Kemudian yang ketiga adalah bersama-sama dengan istri mendidik anak-anaknya, terutama dengan memberikan pendidikan dan bekal ilmu agama. Dengan apa? Misalnya diajak ketika kebiasaan sholat di rumah. Anaknya dari kecil sudah itu dibiasakan ketika suami istri ini sholat jamaah, anaknya diajak untuk sholat jamaah. Maka apa? Maka si anak ini akan apa? Akan terbiasa dan sadar bahwa kewajiban dalam kehidupannya itu adalah melaksanakan ibadah sholat. Itu kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga pada suami. Kemudian kewajiban yang selanjutnya adalah pada istri. Kewajiban istri yang pertama taat, patuh kepada suaminya selama suaminya tidak mengajak kepada hal-hal yang tidak baik. Selama itu hal-hal yang baik, istri wajib untuk mentaati. Misalnya mama ayo kita ke masjid misalnya sholat jamaah, istri harus ikut karena suami mengajak kepada hal-hal yang baik. Tapi kalau misalnya ada mungkin yang di luar sana yang suaminya mengajak istrinya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, itu istri wajib untuk tidak mentaati. Tapi tentunya tidak serta-merta dengan cara yang tidak baik, tapi mengingatkan suami, kemudian mengajak suami untuk berbicara bahwa ajakan itu tidak baik. Kemudian kewajiban istri yang selanjutnya adalah menjaga kehormatan diri, kemudian kehormatan suami, juga kehormatan harta benda yang dimiliki oleh mereka bersama dalam kehidupan rumah tangga, terutama jika suaminya sedang tidak ada di rumah atau sedang bepergian. Misalnya contohnya, seorang istri ketika sudah menikah itu wajib menjaga kehormatan dirinya. Dengan apa? Misal salah satunya ada temannya
toksik banget misalnya, tidak boleh ceritakan kepada temannya. Kenapa itu nanti bisa jadi gosip kan, jadi bahan gibah misalnya, itu tidak boleh. Maka istri harus merahasiakan apapun yang ada dalam kehidupan rumah tangganya, karena itu adalah kehormatan bersama dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian yang ketiga, bersama-sama dengan suami mendidik ya anak dengan apa? Pendidikan agama yang baik. Sama, jadi tugas mendidik anak itu tugasnya siapa? Tugas siapa? Ya suami istri, betul. Bukan hanya tugas
Jadi jawaban dari diskusi dari kelompok kami yang pertama adalah mawar agar lebih baik usai. Lalu yang kedua lebih baik mawar taat pada suami. Yang ketiga yang mencari nafkah utama adalah suami. Yang keempat anak-anaknya yang menjadi karir. Yang kelima mengurus dan mendidik anak adalah kewajiban istri. Ada yang mau tanya? Jelas? Jelas. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih semua anggota kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya. Nanti semuanya ditulis di LKPD, hasilnya itu kemudian dikumpulkan. PPT-nya nanti akan saya nilai, kemudian nanti langsung saya masukkan ke dalam penilaian untuk penugasan proyek. Jelas ya? Oke. Oke, Nana, ini kita akan assessment ya, yang menggunakan kuisis seperti yang saya sampaikan di awal, ada 5 pertanyaan. Nanti kamu ini nggak masuk, ini sudah masuk semua akunnya. Nanti ketika saya play, kemudian nanti kamu langsung menjawab ya. Menjawabnya salah satu dengan kesempatan waktu. Paham ya? Jadi segera mungkin jangan diskusi dengan temannya karena waktu menentukan, gitu ya. Apa yang kamu pahami, apa yang kamu ingin jawab langsung di situ. Paham ya? Jelas ya? Oke, kita mulai. Siap? Siap. Tapi ayo, yang belum segera, yang masuk skor paling banyak ini sudah, ayo Mbak Rika.